Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMK N1 Purwosari. Untuk kali ini kita ditugaskan untuk mewawancarai seorang pengusaha atau pebisnis. Jadi perkenalan dulu dari kelompok kami. Yang pertama, Saya Ahmad Muhyiddin dari kelas 11 Mekatronika 1 absen 1. Saya Lukman Ilyas dari kelas 11 Mekatronika 1 absen 17. Saya Dimas Giring Kurniawan dari 11 MKT 1 absen 7. saya Muhammad Ariel Saifuddin dari 11 MKT 1 absen 23. Saya Azirul Fajar Nusantara dari 11 Mekatronika 1 absen 5. Saya namanya Siti Makula. Saya berwirausaha membuat kerupuk buli dari beras asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin izin untuk mewawancarai Ibu sebagai tugas PKK kami. Berapa modal awal Ibu untuk membuka usaha ini? Dulunya tuh iseng. Dulu tuh saya tuh jualan milik tetangga. Milik tetangga terus kok laku, akhirnya buat sendiri. Pertama awal tuh berasnya 3 kilo buat sendiri. Terus lama-kelamaan kok ada yang pesen terus, jadinya saya terus buat. Jadi kalau kira-kira dihitung tuh 150-an dulu. Terus kalau udah jalan kan ada yang beli, terus uangnya kan dikumpulkan. Dikumpulkan ada 1.500.000. Nah dari situ saya mulai modal awalnya. Kira-kira dari modal awalnya itu untuk beli apa saja, Bu? Beras, masako, bawang putih, pokoknya ya perlengkapan masak-masak itu. Garam, micin, terus gula gitu. Sama kalau selednya dulu nggak punya. Terus kalau pertengahan awal, pertengahan buat itu baru beli sendiri gitu. Kalau omset perharinya itu berapa, Bu? Nggak mesti ya, tergantung penjualannya. Kalau penjualannya laku laris ya laris, kalau enggak ya enggak. Soalnya di sini tuh grosir. Di sini tuh grosir. Kalau saya jualnya untuk perorangan 35. Kalau untuk yang dijual lagi saya 30. Jadi saya itu 30, nanti orangnya entah 40, entah 35 terserah. Gitu. Kalau omset harian terbesar yang dapat dicapai oleh Ibu itu berapa? Kalau omset tuh ya hari Lebaran. Hari Lebaran tuh naik tingkat tinggi. Ya, Bisa 10 juta, bisa 5 juta gitu. Soalnya ya kalau peminatnya kan banyak. iya, untuk suguhan itu ya. Iya. Bu, ya. Kalau perharian itu nggak mesti, soalnya ada yang ambil 5 kilo, ada yang ambil 2 kilo, ada yang ambil 3 kilo gitu. Ya. Jadi ya kalau dihitung-hitung satu minggunya sekitaran 130, 150 gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Ibu untuk membuka usaha ini? Motivasinya dulu tuh hanya iseng, sekarang saya ingin memulai memperbaiki perekonomian. Jadi ya untuk meningkatkan ekonomi keluarga gitu ya? Iya. Ya. Sudah. Ya. Untuk selanjutnya Bu, saya izin bertanya. Pertanyaan pertama, apa rintangan yang Anda lalui selama membuka usaha? Rintangannya kalau saingan sih banyak ya. Yang paling berat itu waktu hujan. Kalau hujan itu
buatnya juga susah. Kan yang dibutuhkan kan sinar matahari. Jadi ya terkendala gitu. Waktunya nggak ada, kalau nggak ada sinar matahari, akhirnya pembuatannya berkurang. Gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu mengatasi kritik dari konsumen? Kalau kritik dari konsumen memang banyak. Ada yang bilang kurang asin, ada yang bilang kurang itu sedap, ada yang itu motivasi memang buat saya. Jadi saya terus koreksi gimana caranya pembuatannya, gimana caranya, oh ini kurang gini, oh gini. Jadi saya terima itu positif buat saya. Jadi nanti seumpama kalau ada yang beli terus kurang asin itu apakah dikembalikan atau bagaimana? Kalau dikembalikan juga boleh, tapi selama ini nggak pernah dikembalikan, cuma kritikan saja. Jadi itu motivasi buat saya untuk memperbaiki produk sebenarnya gitu. Istilahnya gitu. Pertanyaan yang ketiga, apa keunggulan produk Ibu dari produk lainnya? Keunggulannya ini dari beras asli. Jadi beras asli, kalau berasnya naik, otomatis harganya juga naik. Susah. Kalau kan di sini tuh nggak ada campuran macam-macam, cuma beras asli sama kanji. Jadi ya gitu. Kalau berasnya naik, barangnya naik, kualitasnya juga bagus. Lain dari yang lain pokoknya. Sudah Bu. Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu memasarkan produk? Dulunya itu waktu kerja, suami saya itu kerja, nawarin mau beli kerupuk puli di rumah ada, oh ada, terus dicoba. Pertama itu cuma coba dulu, nggak beli, oh enak, baru beli. Ya itu masalahnya lewat WA, lewat teman-teman, ya jadinya menyebar sampai mana-mana. Berarti melalui media sosial dan juga orang-orang sekitar gitu. Iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama Ibu memulai menjual usaha ini? Sekitar 20 tahun ya mungkin. Soalnya anak saya itu masih kecil dulu. Iya 20 tahunan mungkin. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi produk yang tidak laku di pasar? Kalau saya tuh penjualnya nggak ke pasar, orangnya yang beli ke sini. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh itu kerupuknya di sana bagus, di sana bagus, saya hanya apa tuh? Pokoknya saya itu lewat WA, lewat tadi ya tetangga-tetangga, pokoknya yang minat ya dari saya. Jadi orang yang beli itu kemari, bukan saya yang ke pasar. Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, produk yang laku dalam sehari atau seminggu atau sebulan itu kira-kira berapa Bu? Kalau perharinya nggak mungkin, kalau seminggunya mungkin. Soalnya saya jualan itu enggak bahan mentahan saja. Saya juga membuat gorengan. Kalau gorengan itu satu bibitnya itu kadang 150, kadang 100. Bungkus. Ya, saya goreng sendiri, saya kemasin, saya jual matang gitu. Untuk harga yang produk yang matang gitu agak mahal atau tetap sama? Ekonomis harganya 2.000-an, satu bungkus 2.000. Ya memang dari beras asli ya jadi agak mahal dikit. Kalau kerupuk yang
biasa dibungkus-bungkus itu kan panjang. Nah ini sedikit gitu, cuma bisa 5 atau 6 gitu satu bungkusnya. Harganya cuma 2.000. Untuk tanya kedua Bu, cara mengelola pasokan seperti beras atau apa kanji tadi ya, tepung itu mengelolanya gimana Bu? Dapatnya gitu loh. Kalau berasnya dari seleb, kalau dari seleb kan tergantung. Kalau harga naik ya naik, kalau enggak ya enggak. Kalau di toko-toko kan lebih mahal. Jadi kalau ya belinya di seleb, dimasaknya langsung, agak lebih ringan. Kalau kanjinya ya dari toko. Gitu. Jadi sudah langganan kalau beras Ya. itu. Untuk harga jual produk satu bungkus atau satu kemasan yang mentahan gitu, Kalau mentahan itu kalau perorangan ada yang tetangga beli gitu ya, saya jual ke sendiri. Kalau untuk orang yang mau dijual lagi, saya jual ke beli. Soalnya ya tergantung, kalau berasnya naik ya saya naikin harganya gitu. kan ini di daerah sini kan pemasokan beras kan banyak Bu ya. Terus kalau kan banyak juga tetangga-tetangga yang buat gitu ya. Kalau ada pasokan beras banyak gitu Ibu jual apa tetap buat sendiri dulu? Kalau dijual ya ada yang membutuhkan ya saya jual. Kalau tidak ada yang membutuhkan ya saya buat sendiri. Soalnya dari berasnya juga agak sulit berasnya gitu. Ya, terima kasih Bu. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir. Jadi apa halangan terbesar dalam membuka usaha ini? Kendalanya dulu itu uang. Di mana-mana tuh nggak ada modal ya nggak bisa jalan. Jadi ya awalnya ya dikit dulu, baru kalau terkumpul baru mulai. Kendalanya ya itu modal. Modal usaha. Iya, mau pinjam sana sini nggak berani, takut nggak bisa kembalikan. Selanjutnya, bagaimana Ibu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan atau dengan konsumen yang memberikan kritik? Kalau konsumen memberikan kritik itu lebih bagus, kan saya itu motivasi buat saya. Jadi kalau saya jual tuh gimana rasanya, enak, gimana penggorengannya, oh kurang gini, saya terima. Kalau di sini tuh saya kasih apa tuh, misalnya kalau penjualannya laris saya kasih bonusan gitu. Itu namanya. Kalau yang di lain kan nggak ada. Ya, selanjutnya itu bagaimana Ibu menghadapi pesaing dalam menjalankan usaha ini? Kalau pesaing memang banyak, ya mesti, soalnya di sini tuh ada yang jual matang, ada yang jual mentahan gitu. Jadi ya saya terus berdoa saja, berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Mohon maaf bila merepotin, dan terima kasih sudah membantu tugas kelompok kami untuk tugas wawancara MKK. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.